Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Wahyu pasal yang ke-6, mulai ayat 1, dari hal 6 meterai yang terbuka. Ayat 1, maka aku tampak bagaimana anak domba itu membuka satu dari antara ke-7 meterai itu. Lalu aku dengar satu dari antara ke-4 sang yang hidup itu berkata seperti bunyi guru, marilah. Maka aku tampak adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka satu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini diungkapkan ada 7 meterai. Mulai dari meterai pertama sampai meterai yang ke-7. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu diungkapkan tentang meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan kitab Wahyu ini diterima oleh Rasul Yohanes. Siapakah Rasul Yahya atau Rasul Yohanes itu? Rasul Yahya adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus, yang kalau kita lihat kesaksian Alkitab, dia beserta rekannya, yaitu Petrus, adalah orang yang tidak terpelajar, orang yang bersahaja, orang biasa. Tetapi disinilah nyata bahwa Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak menilik rupa orang. Dia pandai, dia bodoh. Dia kaya, dia miskin, dia kuat, dia lemah, sama pada pemandangan Tuhan. Sebab itu Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Rom 2 ayat yang ke-11, sebab Allah tiada menilik atas rupa orang. Allah tidak menilik atas rupa orang. Allah tidak memandang bulu. Sehingga ke-12 murid yang digelar rasul, ternyata ada 2 yang tidak terpelajar. Dalam hal ini Petrus dan Yahya atau Yohanes. Karena dalam kesaksian Alkitab kisah 4 ayat 13, tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya, tatkala mereka melihat keberanian hati Petrus dan Yahya, serta pula tampak tiada berpelajaran, tidak berpelajaran atau tidak terpelajar, dan orang yang bersahaja, orang biasa, orang bersahaja, orang sederhana, heranlah sekaliannya. Maka barulah dikenal keduanya, bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Dahulu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lepas dari kekurangan kedua rasul ini, tetapi ada pemberian yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Rasul Petrus yang tidak terpelajar, Tuhan anugerahkan dia anak kunci kerajaan sorga. Kenapa sampai Tuhan anugerahkan dia anak kunci kerajaan sorga? Pada waktu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 16 ayat 13, menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu ada yang katakan Yeremia, Elia, Yohanes Pembaptis, atau salah satu dari antara para nabi.
Coba kita baca ayat itu. Ayat 13, Matius 16. Setelah sampai Yesus ke jajahan Kaisaria Filipi, bertanyalah ia kepada murid-muridnya, katanya. Yesus bertanya kepada murid-murid, katanya. Menurut kata orang, siapakah anak manusia? Siapakah anak manusia yang tidak lain berbicara tentang dirinya, Tuhan Yesus Kristus? Maka berkatalah mereka itu, berkatalah murid-murid kepada Tuhan Yesus. ada yang mengatakan Yahya Pembaptis, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, dan ada yang mengatakan Elias, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yeremia, atau seorang dari antara segala nabi, atau seorang dari antara nabi. Lalu Tuhan berkata, menurut kamu siapakah aku ini? 15. Maka kata Yesus kepada mereka itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kata kamu ini siapakah aku? Kata kamu ini siapa aku? Maka sahut Simon Petrus, katanya, Petrus yang tidak terpelajar, Petruslah yang berkata atau menjawab pertanyaan Tuhan, katanya, Tuhanlah Kristus, anak Allah yang hidup. Tuhanlah Kristus, anak Allah yang hidup. Tuhan bilang, bukan karena Petrusnya, bukan karena manusianya. Ayat selanjutnya 17. Lalu jawab Yesus serta berkata kepadanya, Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau hai Simon anak Yunus, berbahagialah engkau hai Simon anak Yunus, karena bukannya keadaan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, bukan keadaan manusia yang membuat engkau menjawab seperti itu, melainkan Bapakku yang di surga. melainkan Bapakku yang di surga. Sehingga ayat 19 berkata, 19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga, aku akan memberi engkau anak kunci kerajaan surga. dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, Apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga, itu terikat di surga. dan barang apa yang engkau orangkan di atas bumi, Apa yang engkau lepaskan, orakan di atas bumi, itu pun terorak juga di surga. itu juga terorak di surga. Itu Rasul Petrus. Lalu Rasul Yahya juga yang tidak terpelajar. Saudara, Tuhan boleh anugerahkan dia kitab Wahyu ini sesuai dengan Wahyu 1 ayatnya yang ke-9. 9. Aku ini Yahya saudaramu dan tolakmu di dalam kesusahan dan di dalam kerajaan dan di dalam sabar yang ada di dalam Yesus. Aku telah ada di pulau yang bernama Patmos. Aku, Rasul Yohanes, berada di pulau Patmos. Dari sebab firman Allah, Dari karena sebab firman Allah dan kesaksian dari hal Yesus. dari kesaksian Yesus Kristus. Jadi kita lihat bagaimana Rasul Yahya, dia tadinya adalah murid Tuhan, dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan anugerahkan juga dia kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu penghargaan yang luar biasa kepada Rasul Yahya. Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan selama Tuhan berada di tengah-tengah dunia ini. Setelah Tuhan naik ke sorga, Tuhan anugerahkan dia juga buku Wahyu ini. Tentunya ada penyebabnya. Rasul Yahya adalah rasul yang disebut sebagai rasul kasih. Dia sangat mengasihi Tuhan, dan buktinya Petrus yang biasa arogan, yang biasa mendahului dari murid-murid yang lain, tapi pada waktu Tuhan berkata bahwa ada salah satu murid yang akan menyerahkan dia, Petrus tidak langsung bertanya kepada Tuhan, tapi lewat Rasul Yahya ini. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 23 dan ayat 25. 23. Seorang dari antara murid-murid Yesus, yaitu yang dikasihi oleh Yesus, bersandar di sebelah kanan. Rasul Yohanes bersandar di sebelah kanannya. 25. Oleh yang demikian, sedangkan murid itu bersandar di dada Yesus, lalu bertanya, ya Tuhan, siapakah dia itu? Rasul Yahya yang bertanya, siapakah dia itu?
Karena kita tahu 12 murid yang digelar rasul, ternyata ada 3 yang dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan naik ke atas bukit, bukan mau lihat negeri di atas awan, tapi tujuannya untuk berpuasa. Tidak ke-12 murid yang diajak, hanya Petrus, Yakub, dan Yahya. Dan ternyata ketiga rasul ini adalah rasul yang dekat dengan Tuhan. Tapi yang paling dekat dengan Tuhan adalah Rasul Yohanes. Sehingga dia dapat wahyu ini. Sama juga dengan Daniel. Karena kitab Daniel punya hubungan dengan kitab Wahyu. Di mana Daniel amat dikasihi karena dia sangat mengasihi Tuhan, mempertaruhkan nyawanya karena mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dirinya sendiri, sehingga dia dikaruniakan juga kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Rasul Yahya ini menerima wahyu, ada memang yang Tuhan sudah ungkapkan arti daripada apa yang dia lihat. Seperti dalam Wahyu 1, pada waktu dia melihat tentang 7 kaki dian dan 7 pelita emas, Tuhan langsung ungkapkan. Wahyu 1 ayat 20. Adapun akan rahasia tentang ke-7 bintang yang sudah engkau tampak di dalam tangan kananku, 7 bintang yang engkau lihat di tangan kananku, dan ke-7 kaki dian daripada emas itu, 7 kaki dian daripada emas itu, ketahuilah, ke-7 bintang itu yaitu malaikat ke-7 sidang jemaat itu. 7 bintang berbicara 7 malaikat sidang atau 7 gembala sidang yang ada di Asia Kecil yang dinasihatkan oleh Tuhan. Dan ke-7 kaki dian itu yaitu ke-7 sidang jemaat itu. 7 kaki dian itu adalah ke-7 sidang jemaat. Tetapi ada hal-hal yang belum diungkapkan oleh Tuhan kepadanya, termasuk Wahyu pasal yang ke-6 ini. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan boleh ungkapkan kepada orang yang telah menang di dalam pergumulan dan permintaannya, sehingga Tuhan boleh karuniakan wahyu ini, pengajaran yang sementara kita tekuni. Dan Tuhan ungkapkan itu, sehingga pada malam hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Pertama yang kita baca adalah Wahyu pasal yang ke-6. Kita baca ulang ayat yang pertama. Yang pertama, maka aku tampak bagaimana anak domba itu membuka satu dari antara ke-7 matra itu. Anak domba yaitu Tuhan Yesus Kristus membuka satu dari antara ke-7 matra itu. Lalu aku dengar suatu dari antara ke-4 saat yang hidup itu berkata seperti bunyi guru. Satu dari antara ke-4 saat yang hidup itu berkata, marilah. Saat yang hidup yang pertama ini tidak lain itu berbicara tentang Injil Matius. Karena kita perhatikan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7, di mana Tuhan nyatakan kepada Rasul Yohanes tentang 4 saat yang hidup itu. 7. Adapun saat yang hidup yang pertama itu, saat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Seperti rupa singa. Singa adalah raja binatang. Sehingga saat yang hidup yang pertama ini berbicara tentang Injil Matius yang berbicara kemuliaan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Saat hidup yang kedua, ayat 7. Dan saat yang hidup yang kedua, saat hidup yang kedua seperti anak lembu. Seperti anak lembu berbicara tentang Injil Markus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Lembu adalah binatang pekerja. Dan setelah dia mempergunakan, atau orang yang mempunyai lembu mempergunakan kekuatannya membajak ke itu,
Lalu akhirnya dia menjadi binatang korban. Sebab itu Injil Markus berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Kalau kita baca dalam Markus 10 ayat 45. 45, karena anak manusia bukannya datang supaya dilayani. Anak manusia dalam hal ini Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan supaya melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Memberikan nyawa artinya menjadi korban. Karena lembu adalah binatang korban. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba memang kontradiksi dari raja lalu hamba. Saat hidup yang ketiga, dan saat hidup yang ketiga seperti muka manusia. Seperti muka manusia berbicara tentang Injil Lukas, sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib. Sebab itu dia menyatakan dirinya, perkataannya dalam Lukas pasal 9 ayat 22, dia adalah anak manusia. 22 katanya bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara. Wajib anak manusia yaitu dirinya sendiri merasai banyak sengsara. Dan ditolak oleh orang tua-tua. Ditolak oleh orang-orang tua Yahudi. Dan kepala-kepala imam. Kepala-kepala imam. Serta ahli Taurat. Sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Kita lanjut ke ayat 58, masih dalam Lukas 9. 58, yang ke-58, maka kata Yesus kepadanya. Bagi serigala ada lubangnya. Dan bagi segala burung pun ada sarangnya. Tetapi anak manusia tidak bertempat hendak memberikan kepalanya. Anak manusia tentang dirinya tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Dia menyatakan bahwa dia adalah anak manusia. Dan saat hidup yang keempat, seperti burung nasar yang terbang, berbicara tentang Injil Yahya atau Yohanes, kebenaran kesucian Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Ayat yang ke-34, sesungguhnya aku sudah nampak, lalu menyaksikan bahwa ia inilah anak Allah. Iya, Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi 4 saat yang hidup itu berbicara tentang Injil Matius, kemuliaan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Injil Markus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Injil Lukas, sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib. Injil Yohanes, kebenaran kesucian Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Jadi kita perhatikan, pertama di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini tadi dikatakan bahwa saat hidup yang pertama itu berbicara tentang Injil Matius, Yesus Kristus sebagai raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada waktu Rasul Yahya, dia melihat dalam pasal yang ke-5 bahwa ada sebuah kitab yang bertulis luar dalam dan bermeterai dengan 7 meterai. Dia menangis, Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada orang yang sanggup untuk membuka akan kitab itu dan meterainya. Tetapi dari salah satu ketua yang tidak lain berbicara tentang Rasul Petrus, jangan engkau menangis. Lihatlah singa yang dari suku Yehuda. Ayat 5, pasal 5. Ayat 5, maka ada seorang dari antara segala ketua-ketua itu berkata kepada Rasul Yahya, jangan menangis, tengoklah singa yang daripada suku bangsa Yehuda, yaitu akar Daud itu sudah beroleh kemenangan, sehingga membuka kitab dan ke-7 meterainya itu. Jadi singa yang dari suku Yehuda, akar benih Daud, tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus
yang berlayak untuk membuka ketujuh meterai itu. Sehingga di dalam ayat 1 tadi, maka aku tampak bagaimana anak domba itu membuka satu dari antara ketujuh meterai itu. Nah, firman Tuhan yang diwahyukan, yang sementara kita pelajari saat ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-6. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah, kitab yang diwahyukan Allah berfaedah bagi pelajaran, berfaedah, bermanfaat bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal membaiki yang rusak, dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar. Jadi yang salah itu dinyatakan salah apabila Yesus sebagai anak domba yang membuka pintu, lalu dia yang keluar. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang diwahyukan. Ini bukanlah Kristus yang sesungguhnya, melainkan adalah Kristus palsu. Masakan dia yang buka, lalu dia yang keluar. Jadi menyatakan yang salah, memperbaiki yang rusak, mengajarkan jalan yang benar. Dan kita lihat bahwa yang dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini berbicara tentang Kristus palsu, karena tidak ada hubungan dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 dan Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Kalau Wahyu 1 dan Wahyu pasal yang ke-19 itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk Wahyu pasal yang ke-6 ayat 2, maka aku tampak adalah seekor kuda putih. Kedua, orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Ketiga, maka satu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Keempat, lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Dalam Wahyu 1 dan Wahyu 19 itu ada 7 lembaga Kristus. Tetapi di sini tidak lengkap. Kenapa dikatakan bahwa aku tampak adalah seekor kuda putih? Memang kuda berbicara tentang kekuatan, sehingga di dalam mesin biasa dipergunakan PK, bahasa Belanda ya, paarden kracht, tenaga kuda, 5 PK, 6 PK. Memang berbicara tentang kekuatan, bagaimana kekuatan kuasa kegelapan untuk menjatuhkan iman orang yang percaya di hari-hari terakhir ini. Karena ini punya hubungan dengan Matius 24. Kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pada waktu murid-murid bertanya tentang apa alamat kesudahan alam ini, maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka ini. Yesus berkata, menjawab pertanyaan murid-murid tentang apa alamat kesudahan alam ini. Ingatlah baik-baik. Ingatlah baik-baik. Jangan barang seorang menyesatkan kamu. Jangan barang seorang menyesatkan kamu. Karena banyak orang akan datang dengan namaku, katanya. Banyak orang yang akan datang kepadamu dan katanya, aku inilah Kristus. Aku inilah Kristus. Maka mereka itu menyesatkan banyak orang. Mereka menyesatkan. Kristus palsu tujuannya untuk menyesatkan. Sebab itu Tuhan tegaskan lagi di dalam ayat yang ke-24, Matius 24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Berapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Dan perbuatan yang heran. Supaya menyesatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Jikalau boleh orang yang terpilih itu. Jikalau boleh orang yang terpilih. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, cara kerja dari kuasa kegelapan. Dia tidak mengasihi akan yang benar. Sebab itu Tuhan datangkan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan. Seperti yang disuratkan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, lalu ada mujizat, itu perlu Bapak Ibu Saudara
kita pertimbangkan. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Dan dengan segala semudaya kejahatan bagi orang-orang yang binasa. Jadi semudaya kejahatan orang-orang yang akan binasa. Sebab mereka itu tiada menaruh kasih akan yang benar. Karena tidak menaruh kasih akan yang benar. Supaya mereka itu selamat. Bagaimana mau selamat? Maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atasnya suatu kuasa yang menyesatkan. Didatangkan Allah tapi kuasa yang menyesatkan. Supaya mereka itu percaya akan yang dusta. Supaya mereka percaya akan dusta. Kami tidak melakukan baptisan tapi ada mujizat. Karena baptisan itu adalah kehendak Allah. Jangan sampai kita tolak seperti orang-orang Farisi dan Fakih guru besar. Lukas 7 ayat 30. Jadi mereka menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka tidak memberi diri dibaptis oleh Yahya. Sedangkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dikatakanlah Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Garis bawah itu, hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Salah satu kehendak Allah. Lukas 7 ayat 30 tadi. Ayat 30. Tetapi orang Farisi dan Fakih, orang Farisi dan Fakih guru besar, menolakkan kehendak Allah atas dirinya sendiri. Menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka itu tidak dibaptiskan oleh Yahya. Karena tidak dibaptis berarti baptisan itu adalah kehendak Allah. Dan bukan semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Allah. Sebab itu waktunya akan datang Tuhan. Bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak, bukan sedikit, banyak mujizat? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Naik bumi. Sudah Tuhan tidak kenal, Tuhan bilang jahat lagi. Jadi biar ya shalom. Kalau tidak lakukan kehendak Allah, tetap jahat pada pemandangan Tuhan. Coba ayat 22, 23. Matius 7 ayat 22. Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepada aku. Banyak orang yang akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata. Tapi Tuhan berkata dengan nyata, bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. Tidak pernah aku mengenal kamu. Undurlah daripada aku, hai kamu yang mengerjakan. Undurlah daripada aku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Sudah Tuhan tidak kenal, Tuhan bilang jahat lagi. Sebab itu Paulus dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Poin yang kedua dalam ayat 2 tadi, jadi aku tanpa ada seekor kuda putih. Jangan tertipu dengan putih, karena ada putih yang sesungguhnya, ada putih yang palsu, sama dengan emas. Ada emas murni, ada emas palsu, tiruan. 2, orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Kalimat yang sebenarnya bahwa dia bawa busur panah, tapi tidak ada anak panah. Yang mengerti bahasa Belanda dikatakan bow sonder pain. Ada busur panah, tapi tidak ada anak panah. Sama dengan ada senjata, tetapi tidak punya peluru. Itulah yang menyebabkan, sekali lagi, ini bukan Kristus yang sesungguhnya, melainkan Kristus palsu. Dan yang ketiga, maka suatu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Tuhan Yesus adalah pemberi mahkota. Karena di kepalanya ada mahkota banyak. Berbeda ya ini. Wahyu 6 dan Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 12. Maka matanya itu seperti nyala api. Matanya seperti
seperti nyala api. Dan di kepalanya ada mahkota Di banyak. kepalanya ada mahkota banyak. Sebab itu dia pemberi mahkota, bukan dikaruniakan mahkota. Buktinya Paulus bilang dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, Yesus Kristus yang akan mengaruniakan orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan mahkota. Ayat 8. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Mahkota kebenaran telah tersedia bagiku, yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan. Yang dikaruniakan pada hari itu oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pemberi mahkota. Yaitu hakim yang adil itu. Yaitu hakim yang adil. Dan bukan kepadaku saja. Bukan kepada Paulus saja. Melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan kedatangannya. Sekalian orang yang sangat gemar, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Amin. Oh, sendiri yang ingin mahkota. Saudara, amin. Amin. Karena mahkota itu menandakan sebagai permaisuri yang akan turut memerintah bersama-sama dengan Tuhan, baik di dalam 1000 tahun masa damai maupun di dalam bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Sekali lagi, kita bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tetapi kita akan turut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu peringatan, jangan sampai mahkota kita dialihkan kepada orang lain kalau kita tidak setia. Saya terkesan dengan wilayah 2, di mana-mana tetap ada. Amin. Karena mereka tidak ingin mahkota mereka dialihkan kepada orang lain. Wahyu 3 ayat 11. Dengan segera aku datang. Dengan segera aku datang. Berpeganglah kepada barang yang ada padamu. Berpeganglah kepada barang yang ada padamu, yaitu kabar pengantin Kristus. Supaya jangan barang seorang mengambil mahkota. Jangan sampai orang mengambil mahkota yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi kita. Tapi kalau kita bermasa bodoh, itulah kesetiaan Tuhan yang sebenarnya untuk kita dialihkan kepada orang lain. Tapi kalau kita setia sampai langkah yang terakhir, mahkota disediakan oleh Tuhan untuk pribadi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Yang keempat, lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Kalimat yang sebenarnya, ia pernah menang, dia pernah kalah, dan dia akan menang lagi. Kapan dia menang, Bapak Ibu Saudara? Pada waktu dia menggoda manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Padahal Tuhan bilang dalam Kejadian 2 ayat 16-17, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan sehingga manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Di mana kekalahannya? Pada waktu Yesus bangkit dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan dia akan menang lagi, yaitu masuk pada meterai yang ke-7, yaitu zaman antikris. Ini disebut kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ada istilah aji mumpung. Mumpung masih ada 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260, dia akan berkuasa menyiksa orang-orang yang tertinggal. Sebab jangan sampai kita tertinggal, melainkan kita boleh diangkat kalau Tuhan tidak masukkan kita pada bilangan yang akan mati syahid dalam meterai yang kelima. Kita lanjut ke meterai yang kedua, ayat 3 dan ayat 4. Ketiga, tatkala anak domba itu membuka meterai yang kedua itu, aku dengar saat yang hidup yang kedua itu berkata, marilah. Saat yang hidup yang kedua berbicara tentang Injil Markus. Dan keluar pula seekor kuda lain yang merah menyala,
Maka kepada orang yang duduk di atasnya itu dikaruniakan kuasa mengambil perdamaian dari bumi, sehingga orang berbunuh-bunuhan dan sebilah pedang yang besar dikaruniakanlah kepadanya. Jadi meterai yang kedua, kuda merah, berbicara tentang perdamaian dunia sudah dicabut. Jadi kita perhatikan, karena perdamaian dunia sudah dicabut, maka terjadilah peperangan. Semenjak umat Israel keluar dari negeri Mesir, peperangan itu sudah terjadi. Tapi yang menyangkut seluruh dunia dalam arti kata Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914. Saudara, terjadi Perang Dunia Pertama sehingga menelan kurang lebih 12 juta manusia. Banyak yang korban. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, para negarawan, dalam hal ini 5 negara, the Big Five, membuat apa yang namanya Liga Bangsa, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volkenbond, itu bahasa Torajanya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi apakah itu membuat tidak ada peperangan? Tetap terjadi karena dunia dikagetkan dengan Perang Dunia Kedua tahun 1939. Orang-orang yang lahir sebelum itu tentunya merasakan bagaimana perang itu terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang negarawan juga membuat apa yang namanya Serikat Bangsa-Bangsa. Tujuannya supaya tidak akan terjadi peperangan. Tapi firman Tuhan berkata, berkerumunlah engkau, hai segala bangsa, tapi engkau akan dipecahkan juga. Ada perintah gencatan senjata, tetapi perang terjadi. Baru-baru ini Rusia dan Ukraina. Memang itu kebenaran firman Tuhan. Dan peperangan itu bukan cuma terjadi antar negara, antar suku, atau antar bangsa seperti dalam ayat 6 Matius pasal yang ke-24. Maka kamu akan mendengar dari hal peperangan. Kamu akan mendengar dari hal peperangan dan kabar peperangan. Kabar peperangan. Ingatlah, jangan kamu terkejut. Karena tak dapat tiada segala perkara ini akan berlaku. Segala perkara ini akan berlaku. Tetapi itu pun belum sampai kepada kesudahan itu. Karena bangsa akan berbangkit melawan bangsa. Bangsa berbangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Kerajaan melawan kerajaan. Kuda merah berbicara tentang perdamaian dunia sudah dicabut. Bukan terjadi hanya antar bangsa. Kadangkala kuda merah juga muncul di gereja. Itu yang menyebabkan terjadi perpecahan. Karena ini permainan dari kuda merah. Dan bukan cuma di gereja sehingga terjadi perpecahan di gereja. Di rumah tangga juga Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak memahami siasat dari kuda merah ini. Bapak-bapak yang capek, apalagi kalau sudah merah karena kepanasan, mungkin terik matahari, pulang di rumah, tidak ada kopi lontong yang disiapkan oleh ibu rumah tangga. Bapak cari mana ini bapak? Ibu rumah tangga ternyata lagi main HP. Saudara, kan sekarang biar tidak ada teman, HP jadi teman. Orang kalau panas, capek, lekas marah Bapak Ibu Saudara. Bapak terbawa emosi, mana itu kopi yang saya minta? Oh ternyata belum masak air. Tunggu Pak. Ibu juga nak kalah, kok kira saya ini cuma diam-diam di rumah. Lihat anak-anakmu, bukan dibilang anak-anak kita, lihat anak-anakmu saya terus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya
pesawat yang terbang, kadangkala piring terbang, kadangkala belanga ikut terbang, dan bahaya kalau tangan ini terbang. Lihatlah merah bekas tanganmu di pipiku. Tadinya pada waktu baru menikah, kekasihku, sayangku, ada yang berbulan madu, tidak masalah. Tapi kadangkala madunya hilang, tinggal bulannya kakiku dan sikuku. Tapi di sini tidak ada. Ini sekali lagi adalah permainan dari kuda merah. Sebab itu firman Tuhan memberikan solusi bagaimana. Harus sahut yang lembut. Biar bapak-bapak marah, coba ibu-ibu praktekkan. Sahut yang lembut itu memadamkan amarah yang bernyala-nyala. Amsal 15, raja yang penuh dengan hikmat berkata, Amsal 15 ayatnya yang pertama, bahwa sahut yang lembut itu memadamkan amarah yang bernyala-nyala. Sahut yang lembut memadamkan amarah yang bernyala-nyala. Tetapi perkataan yang tajam menggalakkan amarah. Sebab itu harus ada pemadam, saudara. Pemadam itu adalah kesabaran. Dan itu merupakan buah roh yang perlu kita keluarkan. Memang ada batasnya sabar, tapi kita harus panjangkan sabar kita. Karena sekali lagi, sabar sama dengan pemadam kebakaran, pemadam kekacauan. Ayat 18, orang yang lekas marah itu membangkitkan perbantahan. Yang lekas marah membangkitkan perbantahan, tetapi panjang sabar memadamkan perbantahan. Panjang sabar memadamkan perbantahan. Masih di dalam kitab Amsal, kalau susu ditumbuk jadi mentega, kalau hidung ditumbuk keluar darah. Kalau orang yang lekas marah membuat perkelahian. Coba Amsal 30 ayat 33. Yang ke-33. Karena air susu ditumbuk menjadi mentega. Air susu kalau ditumbuk jadi mentega. Dan hidung ditumbuk keluar darah. Hidung ditumbuk keluar darah. Dan amarah digalakkan menjadikan perkelahian. Amarah yang digalakkan jadi perkelahian. Kalau tedong silaga, si kampian kalau orangnya tongan orang. Jadi kalau amarah itu membuat perkelahian, sebab itu dituntut bagi kita untuk panjang sabar. Karena itu kasih. Saudara, tidak mengapa kita baca 1 Korintus. Ini juga berlaku kepada pribadi saya, karena kadang-kala saya juga marah, tapi saya berusaha supaya firman Tuhan berlaku. Panjangkan kesabaran, jangan galakkan amarah, karena itu akan terjadi perkelahian. 1 Korintus 13 tentang kasih. Ayat yang keempat mulai. Adapun kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar dan penyayang. Menyayang. Kasih itu tiada dengki. Tidak dengki. Kasih itu tiada memegahkan dirinya. Tidak memegahkan dirinya. Tiada sombong. Tidak sombong. Tiada melakukan yang tiada senonoh. Tidak melakukan yang tidak senonoh. Tiada mencari keuntungan dirinya sahaja. Tidak mencari keuntungan dirinya saja. Tiada pemarah. Tidak pemarah. Tiada menyimpan kesalahan orang. Tidak menyimpan kesalahan orang. Tiada gemar akan lalim. Tidak gemar akan lalim. Melainkan bersukacita dengan yang benar. Bersukacita di dalam yang benar, bukan orang lain celaka jadi syukur. Bukan begitu, saudara. Teman kita celaka kita bilang syukur. Teman kita dalam kepicikan kita syukur. Bukan, bersukacita dengan hal yang benar. Maka ia tahan menanggung segala sesuatu. Tahan menanggung segala sesuatu. Biar orang cerita kita tahan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menggalakkan amarah. Dan percayakan segala sesuatu. Percayakan segala sesuatu. Dan harap akan segala sesuatu. Harap kepada Tuhan akan segala sesuatu. Dan sabar akan segala sesuatu. Kembali lagi, sabar akan segala sesuatu. Maka kasih itu tiada berkesudahan. Kasih tidak akan berkesudahan. Jadi itu baru salah satu buah roh.
tapi penguraiannya panjang Bapak Ibu Saudara. Dan ini perlu kita praktekkan, bukan hanya sekedar kita teori menyampaikan atau mendengar firman Tuhan, tapi mari kita wujudkan akan hal itu, karena kita akan menuju pada kesempurnaan. Kita sebagai orang-orang terang yang berjalan di dalam terang sampai kepada siang yang sempurna, di mana tidak ada lagi bayang-bayang. Artinya tidak ada lagi bayang-bayang dosa di dalam kehidupan kita. Lanjut, meterai yang ketiga, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat yang kelima. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang ketiga itu, aku dengar saat yang hidup yang ketiga itu berkata, marilah. Saat yang hidup yang ketiga itu berbicara tentang Injil Lukas. Dan aku tampak adalah seekor kuda hitam. Kuda hitam. Dan orang yang duduk di atasnya itu ada raja di tangannya. Dan aku dengar bunyi seperti suara di tengah-tengah keempat saat yang hidup itu mengatakan, sejupak gandum sedinar harganya. Sejupak gandum sedinar harganya. Dan jelai 3 cupak sedinar harganya. Jelai 3 cupak sedinar harganya. Tetapi minyak dengan air anggur itu janganlah engkau rusakkan. Minyak dan air anggur janganlah engkau rusakkan. Meterai yang ketiga ini berbicara tentang kuda hitam. Kelaparan dan kesusahan menimpa dunia. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pertama, berbicara tentang kelaparan jasmani. Kalau perang terjadi Bapak Ibu Saudara, itu akan mendatangkan kelaparan, karena orang tidak bebas untuk melakukan aktivitas. Takut kena peluru nyasar. Saudara, jadi kita lihat bagaimana kesusahan dan kelaparan akan menimpa. Pada beberapa waktu yang lalu, saya sempat melihat berita di televisi, terutama di Korea Utara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di sana orang yang mati tidak langsung dikubur, ternyata untuk dikonsumsi dagingnya karena kelaparan. Ada di negara Afrika, saudara, rotinya terbuat dari tanah. Kita bersyukur kita yang ada di negara Republik Indonesia, karena ada rencana Tuhan dari timur memancar kebenaran Allah. Sayangnya malam hari ini tidak sempat diungkapkan itu. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kelaparan dan kesusahan akan menimpa dunia, kelaparan jasmani. Kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara, tentunya disebabkan seperti apa yang dikatakan dalam ratapan atau duduk Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-9. Karena tanah sudah tidak lagi menumbuhkan hasil. Kalau ya, 9, untunglah orang yang mati dimakan pedang. Untunglah orang yang mati dimakan pedang daripada orang yang mati sebab lapar. Daripada orang yang mati karena kelaparan. Karena orang ini makin lama makin surut. Makin lama makin surut, makin kurus. Seperti orang yang tertikam. Seperti orang yang tertikam. Sebab tanahnya tiada berhasil. Karena tanahnya tidak berhasil. Untuk sekarang ini masih berlaku Mazmur 67 ayat 7. Tanah masih menumbuhkan hasil. Kita tanam padi, tumbuh hasil, berbuah padi jadi beras. Kita tanam kopi, berbuah kopi, jadi minuman kopi. Mazmur 67 ayat 7 masih berlaku. Bahwa tanah itu menumbuhkan hasilnya. Tanah masih menumbuhkan hasil. Maka Allah yaitu Allah kita. Allah yaitu Allah kita akan memberkati kita. Akan memberkati kita. Kalau tanah tidak lagi berhasil, kelaparan menimpa dunia ini, apa yang terjadi? Hukum rimba. Kalau bapak-bapak kuat, ya tangkap anaknya. Mau bikin sate kah? Pokoknya dia kenyangkan perutnya karena lapar. Yeskel pasal yang ke-5. Coba kita baca ayat yang ke-10. Maka sebab itu di antara kamu bapa akan makan anaknya, ayah
bapak akan makan anaknya, dan anak-anak pun akan makan bapaknya. Anak-anak akan makan bapaknya, Dan aku akan memutuskan hukum di antara kamu, aku akan memutuskan hukum di antara kamu, dan mengaburkan lebihnya kamu kepada segala angin. Jadi kita lihat hukum rimba berlaku. Kalau bapaknya kuat, dia tangkap anaknya, dia sembelih, jadikan makanan, dikonsumsi. Begitu sebaliknya. Kalau orang tua sudah tidak kuat, anaknya masih kuat, dia tangkap. Tapi orang-orang tua di sini tidak perlu takut, karena ada rahasia, minyak dan air anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Sebab itu jangan kita bermasa bodoh, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya bukan cuma bapak dan anak, ibu-ibu yang sangat perangainya sayang. Nina Bobo Nina, kalau tidak bobo digigitnya. Biasakan ibu-ibu sini menggendong anaknya. Tapi karena lapar apa boleh buat? Dia sembelih ratapan atau nuduk Yeremia 4 ayat 10. Tangan perempuan yang memang sayang perangainya, Tangan perempuan yang sangat sayang perangainya, itu sudah merebus anaknya, karena anaknya tak berdaya, dia rebus anaknya. dikenyangkannya dirinya dengan dagingnya pada masa kepecahan putri bangsa. Dikenyangkan dirinya. Ini firman Tuhan, dan itu akan berlaku pada waktu kelaparan. Tapi sekali lagi, selain kelaparan jasmani, ada juga kelaparan rohani. Di mana Amos 8 ayat yang ke-11-12, Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam dunia. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Orang akan beridar-idar menuntut firman. Sekarang kita masih bisa, saudara, meskipun jauh wilayah 2 datang di sini, karena rindu akan firman Tuhan, karena mereka tahu bahwa waktunya akan datang. Firman Tuhan ini tidak diberitakan lagi seperti malam hari ini. Jelasnya Amos 8 11-12. Bahwasannya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila Tuhan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Yaitu bukannya lapar akan roti. Bukan lapar akan roti. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air. Melainkan akan mendengar segala firman Tuhan. Melainkan akan mendengar firman Tuhan. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut. Dari laut sampai ke laut, naik kapal laut. Sebab itu banyak kapal laut. Dan daripada utara datang ke timur, orang akan Dari beridar-idar. utara ke timur naik pesawat udara, orang akan beridar-idar. Akan menuntut firman. Menuntut mencari firman. Tetapi tiada didapatinya akan dia. Tidak didapatinya akan dia. Sebab itu mari kita mau meningkatkan kehidupan rohani kita, supaya kita menjadi iman, minyak dan air anggur, seperti yang disentil di dalam ayat ini. Bahwa minyak dan air anggur itu jangan engkau rusakkan. Ayat 7 tadi, tatkala anak domba itu membuka meterai yang keempat itu, aku dengar suara sat yang hidup yang keempat itu berkata, marilah. Maka aku tanpa adalah seekor kuda kelabu dan orang yang duduk di atasnya. Oh, itu yang kelima ya. Keempat, tadi ketiga ayat 6 maksudnya. Aku dengar bunyi seperti suara di tengah-tengah keempat saat yang hidup itu mengatakan, secupak gandum sedinar harganya, dan jelai 3 cupak sedinar harganya. Tetapi minyak dan air anggur jangan engkau rusakkan. Ada contoh di dalam Alkitab tentang iman dari Rasul Petrus. Rasul Petrus pada waktu imannya, iman jelai, atau kalau dihubungkan dalam Matius 24, ada gereja mengandung, gereja menyusui, dan gereja terpilih. Orang yang imannya jelai mudah untuk menyangkal Tuhan, sama dengan Petrus. Padahal dia katakan, karena Tuhan bilang mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Petrus bilang, saya tidak Tuhan.
Di mana Tuhan ada, saya tetap dengan Tuhan. Memang betul saudara. Dia tidak tinggalkan Tuhan, tapi dari jauh. Waktu Tuhan sudah ditangkap, bahkan sempat dia memotong telinga Malkus, putus. Tapi Tuhan bilang, kembalikan. Dia ikut Tuhan tapi dari jauh. Lalu ada dayang-dayang yang bilang, engkau juga murid Tuhan. Dia bilang, bukan. Tapi sebelum itu Tuhan kata Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus masih menyangkal, tidak Tuhan. Dan dayang-dayang pertama datang, engkau murid Tuhan. Dia bilang, saya bukan murid Tuhan. Yang kedua datang lagi, dia masih menyangkal, saya tidak kenal dia. Ketiga, dari logat bicaramu, engkau adalah murid Tuhan. Dia bersumpah, saya tidak tahu. Dia pura-pura bilang, saya tidak tahu apa yang kau bilang. Noni motulat mana londo. Saudara, ayam pun berkokoklah, teringatlah perkataan Tuhan terhadap dirinya. Mata Tuhan saling memandang dengan Petrus. Betul apa yang dikatakan oleh Tuhan, karena imannya masih tergolong iman jelai. Saudara, orang yang iman jelai mudah menyangkal Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan bangkit, di dalam Yohanes pasal yang ke-21, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali pula Tuhan bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali akhirnya Petrus menangis. Tuhan saja yang tahu bahwa hamba mengasihi Tuhan. Iman Petrus naik menjadi iman gandum. Dan pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, imannya meningkat. Bukan lagi iman jelai, bukan lagi iman gandum, tapi iman minyak dan air anggur. Karena dia telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu orang mulai berkacau bilau. Karena orang-orang yang merayakan hari Pentakosta di Saman Roh Kudus ini, awal dari Saman Roh Kudus ini tercengang-cengang. Karena dalam Kisah 2 ayat 4, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dengan tanda mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Tapi ada yang bilang, ini perhimpunan orang yang mau. Coba kita baca Kisah 2 ayat 4 dulu, baru 12-13. Yang keempat, maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus. Mereka yang 120 murid yang menantikan perjanjian di Yerusalem penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Mereka mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Yang tidak dipelajari, yang diilhamkan oleh Roh untuk bertutur. Ayat 12, maka tercengang-cenganglah mereka itu sekalian. Tercengang-cengang mereka itu sekalian. Serta berkacau bilau. Sehingga berkata seorang kepada seorang. Berkata seorang dengan yang lain. Apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Tapi orang lain mengolok-olokkan katanya. Ada yang mengolok-olok katanya. Orang ini penuh dengan air anggur manis. Orang ini penuh dengan air anggur manis. Tapi Petrus bangkit. Inilah kebaktian kebangunan rohani yang pertama di gereja sejak awal. Ini bukan mabuk seperti sangkamu, tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Bagaimana Petrus mengungkapkan tentang yang dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28 dan terjadi di dalam Kisah 2 ayat 16. Di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan roh pada masa itu, dan mereka akan bernubuat.
Petrus tidak berhenti sampai di situ. Dia menuding orang-orang Yahudi yang datang merayakan Pentakosta pada waktu itu. Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Karena imannya menjadi iman minyak dan air anggur. Tidak ada ketakutan bagi dia. Dan sebagai orang yang telah dikaruniakan anak kunci kerajaan sorga. Meskipun kita lihat Tuhan juga bicara soal pertobatan. Tuhan bicara soal baptisan air dan baptisan roh. Tetapi Petrus mengungkapkan sampai pada karunia-karunia Roh Kudus, sampai pada anugerah Roh Kudus. Jadi kita lihat Tuhan bicara pertobatan, Tuhan bicara soal baptisan roh dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Tetapi Petrus sampai pada anugerah Roh Kudus, yaitu karunia-karunia roh, jawatan Tuhan dan buah-buah roh. Karena anak kunci kerajaan sorga ada padanya. Dan imannya iman minyak dan air anggur. Sebab itu tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara menghadapi kelaparan dan kesusahan. Tidak perlu kita takut karena minyak dan air anggur jangan engkau dirusakkan. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita bermasa bodoh, jangan iman kita hanya sampai pada minyak, iman gandum. Sudah dibaptis sesuai dengan firman Tuhan, ataupun sampai menerima baptisan roh. Baru di pintu Bapak Ibu Saudara, sudah lahir baru dari air dan roh. Dalam arti kata sudah kanak-kanak rohani. Tapi harus mendewasakan rohani kita supaya iman kita menjadi iman minyak dan air anggur. Sehingga kita tidak akan dirusakkan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan memelihara Elia. 3,5 tahun. Ini juga tidak akan turun hujan di 3,5 tahun ini. Tapi Tuhan pelihara Elia. Mulai dari burung gagak di Sungai Kerit. Pagi petang dia makan hamburger. Karena roti dan daging kalau dicampur itu namanya hamburger. Di Sarfat bukan orang kaya, janda di Sarfat yang tinggal tepung sedikit, minyak sedikit, dia dipelihara oleh Tuhan. Dan yang ketiga langsung dari Tuhan. Dia tertidur karena capek, dikejar oleh Isabel dan tentunya pengikut-pengikutnya. Karena marah Isabel, dia telah membunuh 850 nabi Baal dan nabi hutan. Isabel dan tentara-tentaranya mengejar dia. Dia tertidur. Malaikat bangunkan dia. Bangun. Sudah ada apa? Sudah ada air. Perjalananmu masih jauh. Itu sudah langsung dari Tuhan. Jadi ada kalanya melalui burung gagak orang yang tidak seiman mengadakan apa yang kita perlukan. Kalau janda di Sarfat sesama seiman, ataupun kalau hamba Tuhan sedang dilayani oleh sidang jemaat. Tapi kalau sudah malaikat berarti sudah langsung dari Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Karena yang ada saja biar sedikit bisa jadi banyak. Yang tidak ada jadi ada saja, apalagi yang ada. Jadi tidak perlu kita takut menghadapi kesusahan dan kelaparan yang akan menimpa dunia ini. Karena sekali lagi iman minyak dan air anggur tidak akan dirusakkan. Terus ayat yang ke-7 sampai 8. Tatkala anak domba itu membuka materai yang keempat itu, aku dengar suatu saat yang hidup yang keempat itu berkata, marilah. Saat hidup yang keempat Injil Yohanes. Maka aku tampak adalah seekor kuda kelabu. Kuda kelabu. Dan orang yang duduk di atasnya itu Maut namanya. Dan alam maut itu pun mengikut sertanya. Maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas seperempat bumi. Akan membunuh dengan pedang. Membunuh dengan pedang peperangan. Dan dengan kelaparan. Kelaparan. Dan dengan maut. Maut atau penyakit yang berjangkit. Dan dengan binatang yang buas-buas dibunuh. Negara-negara yang tidak kenal Tuhan. Jadi kita lihat meterai yang keempat berbicara tentang kuda kelabu. Kelabu perpaduan antara hitam dan putih. Kopi yang lontong dicampur dengan susu mabusa jadi belau. Belau kan. Pokoknya bukan
tikus kebal. Pokoknya jadi abu-abu. Saudara, itulah yang terjadi saat ini. Kita berada pada meterai yang keempat, pertarungan kebaikan dan kejahatan. Orang baik akan semakin baik, orang jahat akan semakin jahat, dan pertarungan pekabaran. Kesaksian Alkitab, ada pekabaran akal-akal manusia. Matius 15:8-9, sia-sia kamu menyembah aku karena mengajarkan hukum-hukum akal manusia. 1 Timotius 4 ayat 1-5, akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tapi ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan seperti Paulus dalam Galati 1 ayat 11-12, aku tegaskan kepadamu, aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu dari Yesus Kristus. Dan di ujung meterai yang keempat ini akan terjadi apa yang namanya kegerakan rohani yang besar. Dan disinilah letak kesempurnaan gereja Tuhan yang dipelopori oleh kabar pengantin Kristus. Sebab itu, don't stop kabar pengantin Kristus. Orang mau bilang apa, kita tetap sekali kabar pengantin, tetap kabar pengantin Kristus. Karena itulah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan kalau kita sudah disempurnakan, pada hari yang ke-980 menikah artinya menyatu dengan yang di sorga, dalam hal ini Bapa dan Anak. Lalu meterai yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ada yang ditetapkan untuk menggenapi bilangan. Inilah orang-orang yang tidak akan merayakan pesta yang keempat. Karena pesta yang keempat itu sudah dijelaskan ada di awan-awan. Sedangkan itu orang yang menggenapi bilangan, mati syahid pada meterai kelima, ya mati, tapi bangkit pada kebangkitan pertama, tapi ikut pada pesta yang kelima. Meskipun tidak ikut pada pesta yang keempat, tapi tetap masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah selama 75 hari. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu turun memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Kalau kita selidik firman Tuhan, sebenarnya kita di sorga itu cuma 75 hari. Karena setelah pesta kita turun ke bumi ini, masuk pada 1000 tahun masa damai. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Namanya saja damai. Masih bumi ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah meterai yang kelima, mati syahid besar-besaran, masuk pada meterai yang keenam. Meterai yang keenam, di mana akan terjadi keangkatan gereja Tuhan. Kita sudah tahu pada waktu itu kita terangkat atau tidak, karena otomatis yang terangkat itu adalah yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Pujian dari anak sekolah tadi, telah ada tangisan. Tangisan untuk selamanya. Suami dan istri bercerai, pendeta dan jemaat bercerai. Tapi biar itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita harus setia Bapak Ibu Saudara. Supaya sama-sama, kalau kita tidak menggenapi bilangan, tidak akan mati syahid, berarti kita akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Ada perceraian, orang-orang yang tidak sempurna akan tertinggal masuk pada kerusakan yang besar, yaitu meterai yang ketujuh. Tapi kita perhatikan sekali lagi, dalam Wahyu 6 ini cuma 5 meterai. Sebab itu kita baca meterai yang kelima, ayat 9. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang kelima itu, aku tampak di bawah tempat persembahan itu segala jiwa orang yang telah terkena bunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang dipegang oleh mereka itu. Maka berteriaklah mereka itu dengan suara besar, katanya, berapa lamakah lagi ya Tuhan yang kudus dan
dan yang benar. Seperti darah Habel yang mengadu kepada Tuhan, demikian juga orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Engkau tiada menghukumkan dan membelahkan darah kami ke atas segala orang yang duduk di atas bumi itu. Maka kepada masing-masing dikaruniakanlah sehelai jubah putih, dan dikatakan kepada mereka itu bahwa haruslah mereka itu bersabar dalam sedikit masa. Sabar aku nih dalam sedikit masa, sehingga genap bilangan segala orang yang sertanya menjadi hamba, yaitu saudara-saudaranya yang akan dibunuh kelak sama seperti mereka. Jadi yang menggenapi bilangan, saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya tidak mengalami kematian, berarti akan masuk pada meterai ke-6, keangkatan gereja Tuhan. Tapi bukan kehendakku. Kalau Tuhan sudah tetapkan, kita tidak bisa mengelak menggenapi bilangan. Tapi tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara, karena tetap akan bangkit pada kebangkitan pertama. Dan orang-orang yang tertinggal, dalam arti kata bukan tertinggal di bumi ya, tertinggal yang tidak mengalami kematian, tidak akan mendahului orang-orang yang mati. Tunggu orang mati dulu. 1 Tesalonika 4 ayat 15 mulai. Tertinggal di sini bukan masuk zaman antikris, tapi tertinggal tidak mengalami kematian, sudah disempurnakan. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Karena kami mengatakan demikian ini kepadamu dengan firman Tuhan, ya, bahwa kita yang sedang hidup ini, kita yang sedang hidup yang tidak mengalami kematian, dan yang tertinggal hingga kepada kedatangan Tuhan, yang tertinggal yang tidak mengalami kematian pada waktu kedatangan Tuhan, diangkat pada keangkatan gereja Tuhan, tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Tidak mendahului orang-orang yang sudah mati. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu suara. Tuhan akan turun dari surga dengan suatu suara, dengan suara penghulu malaikat. Terus, dan dengan bunyi sangkakala Allah, akan terjadi bunyi sangkakala Allah seperti keangkatan gereja Tuhan. Matius 24, 30, 31. Ada peniupan sangkakala. Maka segala orang yang telah mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Bangkit pada kebangkitan pertama. Kemudian kita yang sedang hidup yang telah tertinggal ini, yang hidup yang tidak mengalami kematian, akan diambil ke dalam awan bersama-sama dengan mereka itu. Diambil di awan bersama-sama dengan orang yang sudah dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Menghadap Tuhan di dalam awang-awangan. Menghadap Tuhan di awang-awangan pesta perjamuan kawin anak domba. Demikianlah kelak kita senantiasa bersama-sama dengan suatu janji yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang bermasa bodoh, tetapi mari kita mau giat di dalam Tuhan. Usaha kita di dalam Tuhan tidak sia-sia, karena pada meterai yang ke-6 kita baca saja mulai ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15, dan segala raja di bumi dan orang besar-besar dan panglima dan orang kaya-kaya dan yang berkuasa dan tiap-tiap orang, baik hamba baik merdeka, sekaliannya bersembunyi di dalam segala gua. Bersembunyi di dalam segala gua. Dan di celah-celah batu gunung. Di celah-celah batu gunung, di Toraja banyak batu gunung. Serta berkatalah kepada gunung-gunung dan batu-batu itu. Mereka berkata, gunung-gunung, batu-batu, timpalah kami, lindungkanlah kami daripada wajah dia yang duduk di atas aras itu. Lindungkanlah kami dari wajah dia di atas aras itu. Dan daripada murka anak domba itu, karena hari yang besar, yaitu hari murkanya itu sudah tiba, dan siapakah yang dapat menahan? Kita lihat, bagi orang yang diangkat itu satu kesukaan. Sehingga gempa bumi yang terjadi dalam Yesaya 55 ayat 12, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak bagi orang yang diangkat. Gempa bumi ada satu kesukaan. Bagi orang yang tertinggal itu satu ketakutan. Saya 55 ayat 12. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar. Dengan kesukaan Bapak, Ibu, saya dan saudara akan keluar dari bumi ini. Amin. Amin. Dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Dengan selamat kamu akan dipimpin. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak. Gunung dan bukit
Langit akan bertempik sorak dan menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu. Menyanyi, kita lihat gempa bumi dalam pemandangan orang yang diangkat itu adalah nyanyian. Dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk-tepuk tangan. Bergoncang, dibilang bertepuk tangan. Tapi sekali lagi bagi orang yang tertinggal ini merupakan satu ketakutan. Gunung-gunung, batu-batu, timpalah kami, lindungkanlah dari wajah Dia. Tapi itu tidak akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara kalau kita setia. Kita tingkatkan iman kita menjadi iman minyak dan air anggur. Janji Tuhan, minyak dan air anggur tidak akan dirusakkan. Sejemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga.